Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty dimanapun berada. Semoga kalian semua senantiasa dalam rahmat dan ridho ilahi Rob. Sehat, fresh, optimis, dan semangat. Untuk siang hari ini Liberty akan bertemu dengan beliau tokoh spiritual Jawa untuk menganalisa kenapa bencana belakangan ini banyak terjadi. Sumangga, terima kasih sebelumnya bagi pemirsa yang berkenan men-like, memberikan komentar serta subscribe-nya. Untuk lebih jelasnya Liberty akan bertemu langsung dengan beliau tokoh spiritual, tokoh konsultan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 rahayu. Kalau boleh tahu, sebagai konsultan spiritual Jawa, Bapak mempunyai nama lengkap siapa Pak Ji? Kalau saya nama lengkap saya Nanang Marwanto, tapi orang akrab teman-teman itu memanggil saya Nanang Semar. Oh, gini Pak Nanang Semar, belakangan ini bahkan sebelum tahun 2022 Semeru meletus. Akhirnya pada tahun baru ini banyak terjadi bencana, baik itu gunung, laut, tanah longsor ataupun yang lainnya. Nah, itu menurut perhitungan spiritual Jawa itu bagaimana Pak? Oh ya, menyikapi adanya bencana alam sebenarnya itu menurut saya pribadi itu bukan suatu bencana alam. Ya. Itulah yang namanya alam dakwah seperti itu. Nah, alam dakwah itu ibaratnya kalau orang Jawa bilang bumi ini lagi dandan-dandan. Nah, karena apa? Di 2001, 2002 itu kalau menurut 2001 apa 2021? 2021 itu sudah ada istilahnya petanda pergerakan angin, air, api. Itu 2021. Ya, lah air itu apa? Lah kenyataan sudah ada air itu, istilahnya banjir. Ya, banjir di Jawa Timur, daerah Malang, Lumajang dan sekitarnya kan seperti itu. Lah terus angin juga mengikuti, sudah terbukti di daerah Jawa Timur juga. Ya, entah itu puting beliung atau apa yang saya ikuti berita-berita itu. Lah terus api itu ya itu tadi awal dari gunung meletus di Semeru, nah, seperti itu. Lah makanya itu kalau saya menyikapi itulah yang namanya alam dakwah. Kita tidak bisa menyalahkan, kita tidak bisa berkata itu Allah murka, ini ibaratnya apa itu bencana alam, tidak. Itu yang namanya alam kalau sudah dakwah seperti itu. Karena apa? Itu tidak langsung, secara tidak langsung kesalahan dari kita sendiri selaku umat manusia yang tidak mau bersahabat dengan alam. Gitu loh. Jadi makanya kalau istilahnya pitutur orang Jawa itu nyawijo karo alam. Dalam arti nyawiji kita harus bersahabat menghormati alam. Gitu loh. Karena apa? Kita berdiri di bumi pertiwi bopo bumi angkoso, ya dalam arti kata itu tadi kita harus meliputi dari air, bumi sama api. Kita harus menyatu, kita harus bersahabat, gitu loh. Makanya dengan posisi seperti kita ya itu tadi harus introspeksi bahwa alamnya sudah mulai dakwah ya seperti ini, gitu loh. Makanya kita harus berhati-hati dalam hal perilaku, ucapan, dalam bersosialisasi dengan masyarakat atau teman-teman kita di lingkungan gitu. Kalau gini Kanjeng Nanang, mungkin adakah solusi bagi warga masyarakat pada umumnya dengan adanya bencana dan bencana ini? Lah kalau kembali lagi untuk masalah solusi itu sebenarnya solusi itu ya mau tidak mau kita harus kembali lagi ke jalannya Allah. Kalau kita bicara
religius, kita orang yang beragama. Nah, kalau kita bicara dengan adat istiadat budaya, ya kita harus memakai juga. Jadi adatnya aja ditinggal, adatnya Jawa apa laku prihatin tirakat juga dikencengi. Gitu loh. Ayo ngurui para pemuda leluhur. Karena apa? Ini kalau tapi ya gimana ya, saya mau menjelaskan juga nanti enek sing percaya enek sing ora. Tapi kenyataannya seperti para leluhur saat ini mereka menangis. Menangis dengan perilaku keadaan dunia yang seperti ini. Mereka melakukan suatu rapat. Ya, rapat di mana? Pusatnya di Merapi, di tempatnya yang Merapi, Nyun Sewu yang Petruk yang Merapi. Jadi makanya kayak kemarin awal Januari tanggal 5 sekitar 5 kalau saya tidak keliru, di televisi Merapi sudah muntahkan lahan juga, walaupun belum seperti kayak Semeru kan seperti lah, itulah sudah tanda-tandanya seperti itu. Gitu loh. Jadi kalau alam sudah meledak, wah ya itu tadi, ayo sing eling lan waspada, gitu loh. Jadi manusia itu hanya kalau pitutere orang Jawa kuno itu ya kuwi dibalekke ning nggone sing ngecat Lombok ya sapa kuwi Gusti Allah. Allah hanya yang sang pencipta. Makanya dari semua perilaku-perilaku masyarakat, rakyat atau kita sebagai manusia, yaitu di efeknya alam kalau sudah dakwah seperti ini. Gitu loh. Itu berarti maksudnya selama ini kan banyak yang mengatakan alam sedang marah, alam sedang berkecamuk. Sebenarnya saat itu bukan berkecamuk ya, melainkan alam tengah berdakwah gitu maksudnya, Pak. Ya, kalau saya pribadi saya menyikapi secara religius seperti itu. Karena apa? Kalau masyarakat mau mengambil kebenaran itu alam murka atau kebenaran itu monggo. Tapi kalau saya menyikapi itu tadi, alam kalau sudah dakwah mengingatkan umat manusia, ayo baliyo neng di Sang Yang Widi, kembalilah ke Allah. Gitu loh. Wis diingetke karena itu memang sudah tua. Jadi makanya sekarang itu apa-apa jangan mencari kesalahan orang, jangan mencari golek bener dhewe, ndak perlu. Sekarang itu ayo dirembuk sing rukun. Kan gitu. Karena apa? Dengan kerukunan, dengan kita istilah gotong royong itu enak. Tapi kalau kita bertentangan, kita saling bermusuhan, saling mengejek ke sana ke sini, cari kesalahan orang lain, aib. Allah tidak mengajarkan seperti itu, gitu loh. Walau kalau saya mengambil sikap Allah becik menang. Nah, kenapa kita mengambil sikap Allah becik menang? Dari kita bicara nanti menyakiti sesama atau tidak ada keberanian, kita diam. Karena diam itu bukan dalam kata kita orang bodoh. Jadi diam itu kita mengambil langkah yang bijak. Gitu. Nggih, gini Kanjeng Nanang Semar, artinya gini, mungkin Kanjeng ada semacam saran dan usul-usul agar dilakukan mereka masyarakat sebagai tolak balaknya apa ini agar tidak terdampak dari saat alam berdakwah ini. Ya, ini maaf bukannya apa-apa, kita kalau hal kayak gitu kita bicara tolong nanti disikapi di luar agama ya, ini budaya aja. Nanti tetap ada sambung raketnya sama agama. Kalau menurut sesepuh pini sepuh kuno itu saya ingat. Jadi kalau ada istilahnya Selatan Jogoba ini sudah terbukti seperti ini, ya kita kalau menurut saran saya yaitu tadi. Ini bukan klinik loh. Kita pasang janur 1 di kiri pintu masuk utama rumah. Sebelah kiri ya? Ya, sebelah kiri. Nah, itu ada falsafah dan itu ada maknanya. Janur itu apa? Nur.
secara kita ambil secara ilmu agama, Janur kelapa yang iya, sudah kuning itu ya? Iya, janur Nggih. kelapa. Nggih. Itu kita pasang di paku aja sebelah kiri pintu masuk utama. Nggih. Nah, itu kita memohon, kita kembali memohon nur Allah, nur Muhammad agar kita senantiasa diberi keselamatan. Nur itu apa? Cahaya itu. Cahaya, kekuatan cahaya yang paling hakiki, paling istilahnya bisa menangkal semuanya hanya nur dari Allah dan nurnya Muhammad. Perbanyak sholawat, karena dengan insya Allah dengan kita masak itu kan hanya prasarana, janur itu hanya sebagai pertanda, tapi maknanya ada kalau di Jawa seperti itu. Tapi monggo bagi yang masyarakat berkenan, monggo, kalau tidak apa-apa. Karena ini dalam konteks bukan masalah musik atau apa, enggak. Itu kita budaya orang Jawa khususnya seperti itu. Lah, sembari kita memasang seperti itu, kita juga harus senantiasa kembali lagi, berbagi dalam kita beribadah. Kembali lagi, kita hanya memohon sama Allah. Karena keulangan orang Jawa itu orang luhur sekali, gitu loh. Jadi identik dengan istilahnya gini, sebelum agama Islam masuk ke Jawa itu kan ilmu agamanya kan Kapitayan. Yang namanya Kapitayan sudah ada mempercayai bahwa pohon itu enek sing nitahke sapa? Allah. Nah, Allah. Nah, makanya kalau istilahnya budaya orang Jawa itu memasang kayak janur atau sesaji atau apa, itu bukan kita dalam hal syirik atau musyrik, tidak. Kita hanya menghormati para leluhur pepunden yang ada di Nusantara. Makanya kita pakai adat, pakai seperti itu, tapi kita tidak meninggal Jawanya. Dalam hal kita memasang itu sedikit banyak jangan istilahnya serta-merta kita mendewakan suatu janur, tidak. Ini hanya prasarana perlambang budaya, tapi kita berharap dengan nurnya Allah, nur Muhammad, perbanyak sholawat. Berarti cukup memasang sehelai janur dari daun kelapa yang sudah menguning itu, serta memperbanyak kegiatan sholawat dan ibadahnya semakin diperkencang. Ya. Mungkin ada semacam dulu katanya kalau orang Jawa tolak balak itu ada macam misalnya memasak sayur asem, nasi lodeh atau gimana, itu ada nggak itu? Nah, kalau itu sebenarnya ada, cuman kan itu biasa kalau dulu kita mengacu ke pas hari Suro. Dari hari Suro itu misal dari keraton Kanjeng istilah sinuwun ngaturi kawulane, yo Suro iki masak kolak karo masang dulu tahun 2017 lodeh kluwe, terus sama degan ijo diblebet janur dikasih ke wuwungan. Itu seperti itu. Kalau kita istilahnya ada istilahnya perintah dari keraton seperti itu, biasanya kalau pas Malsuro itu Suro ini kudu masang ini, seperti itu ada dulu. Tapi kalau untuk Suro yang ini saya belum dengar. Saya pribadi belum dengar. Kalau yang masalah menghadapi dakwahnya dari alam ini, cukup dengan memasang daun janur di sebelah kiri pintu masuk gitu ya. Terus semakin ditambah pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini untuk menghadapi ini di luar dari janur, jadi jalan salah pemahaman. Jadi dalam konteks menyikapi dengan adanya alam dakwah di 2001 sampai 2022 ini, yaitu tadi manusia diingatkan harus ada suatu perubahan dan harus mulai start untuk mendekatkan diri sama Allah dan berubah untuk perilaku-perilaku. Jangan hiraukan sekarang istilahnya ada banyak yang mencaci maki gini, kita tidak usah ikuti arus gitu loh. Jadi nyikapi ya kita harus memperbaiki diri untuk diri kita dan pribadi. Syukur-syukur tetangga kalau kita kasih masukan mau ya mau, nggak ada apa-apa. Karena apa? Ya memang sekarang itu karena ewoyo, Pak. Kita mau menjelaskan seperti ini kadang nanti salah
pemahaman, salah penompo di wah ini tahayul gini. Ya, monggo, kenapa? Saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk menjadi identitas saya mengangkat budaya Jawa, dan saya tidak pernah malu menjadi orang Jawa. Karena apa? Kita dalam beragama itu juga diajarkan dalam berbudaya. Jadi agama budaya tidak bisa dipisahkan. Nah, makanya kita harus pisah-pisah. Manakala kita harus beribadah, manakala budaya, kan seperti itu. Nah, jadi dalam konteks untuk menyikapi permasalahan ini, yaitu tadi kita kembali ke Sang Pencipta, yaitu Allah. Perbanyak sholawat, wis intinya seperti itu. Perbanyak sholawat, karena dengan sholawat kita harus meyakini, karena sholawat itu kita insya Allah ingin mencapai apa yang dijanjikan Rasulullah itu syafaatnya. Nah gitu, seperti itu. Terima kasih Kanjeng Nanang Semar. Demikian Liberty barusan wawancara dengan beliau, konsultan spiritual Jawa. Beliau akrab dikenal sebagai Kanjeng Nanang Semar, yang pada saat ini Liberty temui di padepokannya yang berada di Kampung Manang Bagi Sukoharjo. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.